dari teman-teman SD Negeri Barataya 02, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, matur akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang sangat kita banggakan bersama-sama hadir bersama-sama kita Bapak Dr. Fauzin MAG MPD ya. Alhamdulillah kita nanti moga-moga panjenengan moga-moga bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Harapannya itu. Karena antara edaran bersama empat menteri yang untuk semua pegawai dan semua swasta itu berbeda dengan yang edaran 3 menteri kemarin. Kalau di menteri tanggal 27 sampai 5 Maret 27 sampai 5 Maret itu siswa belajar di rumah, diserahkan ke orang tua, diserahkan ke masjid-masjid di sekitar anak-anak berada. Nah, gurunya ya masuk menurut saya, tapi menunggu edaran dari Dinas Sekda dan Dinas Pendidikan. Kebetulan Ibu Bapak alhamdulillah dugderanya tanggal 26. Jadi anak-anak masih masuk. Coba kalau 27, waduh, masih mundur ya. Jangan-jangan anak-anak nanti nggak bisa datang ke sekolahan. Kemudian efektif anak-anak pembelajaran 6 sampai 25 Februari itu full. 6 sampai 25 Maret nanti belajar. Biasanya nanti ada edaran pengurangan jam belajar. Kalau di kita kan berapa? 35 ya? 35 nanti menjadi 30. Ya. Termasuk yang pegawai-pegawai berarti ada pengurangan jam bekerja. Kemudian 26 sampai tanggal 8, 26 Maret sampai 8 April itu libur jelang hari raya. Jadi cukup panjang. 9 April baru masuk. Itu nanti monggo nanti di pundak Bapak Ibu guru agama nanti bisa membuat kreasi-kreasi untuk kegiatan Ramadannya, untuk pengisian kegiatan-kegiatan anak-anak di bulan Ramadan. Dibuat yang ramai, yang meriah gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk kegiatan Ramadan Marhaban ya Ramadan tingkat kecamatan direncanakan tanggal 22 Februari hari Sabtu. Nanti kita akan ada kegiatan Marhaban ya Ramadan. Panitia kecil sudah terbentuk dan insya Allah Jumat besok, Jumat pagi kita ada undangan dari Pak Camat. Kalau di kecamatan kan dekat, jadi pengerahannya bisa maksimal. Tapi kalau untuk yang di Simpang 5 ya 10 minimal. Yang penting diasu iso rolas, kebai rolas gitu. Supaya si Ramadannya di Simpang 5 meriah itu Bapak. Saya bilang coba cari yang mudah saja, tapi ternyata masih ya mengasih beban saya ya. Mereka semua dikasih beban tidak mau bebankan saya. Memang berat sekali karena sekarang zaman sekolah ini sementara pengurus-pengurus yang lain sudah berganti yang muda-muda. Nah ini berarti termasuk yang agak tua, nanti yang belum diganti tinggal 2, yang Kecamatan Benuk sama Bayang Sari, yang lainnya sudah rollingan semuanya ini. Makanya harusnya kemarin itu yang muda-muda tampil ya, biar nanti lebih energi. Ini saya udah mendekati rotok enake maksudnya enake apa ini. Karena apa? Maka WKG di kota itu tempatnya jauh-jauh. Saya sendiri tidak tahu tempat, maka mau tidak mau kemarin saya Pak Latif selalu dampingi lagi ya, di ujung Gunung Pati, pojokan sana kita kemarin juga sempat bingung. Ya ada map, kadang kan map itu juga bingung gitu ya, putar-putar ya. Nanti di Mijen juga sama. Bisa berkumpul mengukuhkan sahabat kita menjadi ketua KKD PAI di kecamatan itu untuk yang kesekian kalinya. Untuk paling diberi lagi.
kalau dibilang capek Pak, tapi kita maknai bahwa percayaan itu kita hargai. Kemudian yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Sarto terkait pembelajaran. Alhamdulillah surat edarannya sudah kita terima semuanya di tanggal 27 dan seterusnya. Siswa libur kita diminta untuk menunggu surat edaran dari Pak Sekda. Terkait dengan hal itu tentunya saya sebagai K3S menyampaikan karena masuknya 2 minggu dan harus ada pembelajaran keagamaan untuk pendidikan karakter, saran saya 1 minggu bisa dipakai buat kegiatan pesantren kilat sebagaimana yang sudah direncanakan. Dan waktunya kami sangat berharap bisa serentak sekecamatan dulu, entah di minggu pertama atau di minggu yang terakhir. Tentunya Bapak Ibu semuanya berkonsultasi dengan kepala sekolah masing-masing. Diupayakan program yang mengena, yang membumi sehingga anak tidak merasa terbebani. Yang dasar-dasar saja. Targetnya adalah peningkatan ketakwaan dan pendidikan karakter siswa bisa berubah, bisa meningkat. Syukur bisa yang isi gantian. Silang antar dapil boleh, satu dapil boleh, sehingga anak-anak punya suasana baru. Yang mengajar siapa ya? Oh Pak Roni, ganteng-ganteng. Oh bekas dia. Oh Pak Roni yang suka melucu. Itu yang diharapkan. Lalu kami sampaikan bahwa besok hari Jumat para pengawas ada kegiatan Isra Mi'raj yang direncanakan serentak Pak, di Kecamatan Gunung. Ini hasil diskusi. Nanti yang mengisi ada yang silang dari guru yang lain atau dari ustadzah atau ustadz dari pihak lain. Tetapi kegiatannya momentumnya kita pakai secara bersama-sama. Ya tentu itu guyub, rukun dan harjo agamanya tetap bisa kita pertahankan. Yang berikutnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Kosampai Kecamatan Gelo, yang kami hormati Ketua K3S, Kepala Sekolah di SD Banget Melayu 02, Ketua KKG Kecamatan Gelo beserta jajarannya. Dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dalam rangka untuk pengembangan diri melalui KKG yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua KKG Rahmat dan sekaligus baru. Di KKG itu merupakan lembaga resmi dinasnya guru-guru. Jadi kalau KKG PAI berarti lembaga resmi berkaitan dengan pengembangan dirinya guru. Jadi ketika Bapak Ibu berangkat kegiatan KKG itu termasuk kegiatan dinas. Jadi ketika dinas panjenengan kok di sekolah, di luar sekolah itu boleh. Kalau panjenengan mohon maaf misalkan kok pengen sekali refreshing, itu kegiatan KKG termasuk kegiatan dinas. Ini ya, jadi untuk disampaikan dan itu secara organisatoris itu termasuk ikut di dalamnya dengan KKG, MGMP, Pokjawas untuk di Kementerian Agama. Jadi kayak semi negerinya sebuah organisasi. Sehingga di dalamnya ketika panjenengan mau memanfaatkan anggaran baik itu di Kemenang ataupun yang lainnya itu menjadi peluang untuk dipergunakan bersama-sama. Beda dengan organisasi profesi. Kalau organisasi profesi apa itu PGRI atau Pergunung atau APAI itu di luar.
malah sifatnya mandiri. Kalau KKG itu sifatnya sudah di dalam internal sebuah organisasi. Kalau PAI berarti di Kementerian Agama. Ini yang pertama, nanti dikembangkan dalam bentuk yang lebih luas. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali atas ucapan support, inspirasi sekaligus aspirasinya, ekspresinya terhadap berlangsungan pendidikan kami, sehingga Allah memberikan kemudahan dan selesai S3. Harapan kita semuanya mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri kami, PKG, kemudian PAI, dan juga bangsa yang kita cintai ini. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kemarin ketika kami pendampingan hasil capaian pendidikan agama Islam khusus Kecamatan Melo, alhamdulillah sudah beberapa yang sudah kami kunjungi dan melihat hasil capaiannya. Sekaligus juga saya menyampaikan kepada Pak Ketua, kayaknya kalau rada lama ya di Genduk nggak kumpul-kumpul. Kalau saya menurut usul malah ketika ada, ya tidak harus dipisahkan Kolsapen dinas kemudian dengan pengawas. Kalau bisa ya anak pengawasnya bareng, kalau dinasnya bareng, sehingga nanti terkomunikasi dengan bagus. Jadi tidak lama informasi itu tercover. Silakan monggo nanti dikembangkan bersama saja. Itu yang sudah berlangsung di beberapa kecamatan. Dan itu alhamdulillah setiap bulan itu sudah SD di beberapa kecamatan sudah berjalan dengan bagus. Nah, ini dikembangkan karena kita tadi bukan paguyuban. Kalau paguyuban yang dibahas ya berkaitan dengan kebutuhan paguyuban, di antaranya berkaitan keluarga dan sebagainya. Kalau ini menyangkut kelompok belajar dalamnya adalah pengembangan diri, berarti apa saja yang perlu dikembangkan dalam diri kita, di dalamnya adalah kompetensi kita. Dan itu sangat banyak hal dan harus kita sikapi bersama-sama. Dan itu ketika terurai dengan baik, ya tadi kayak karakter kita yang mungkin sifatnya masih menuntut dan menuntut, nah itu bisa terurai dengan bagus. Mungkin karena komunikasi dan sebagainya, atau mungkin pengembangan dirinya belum terkembangkan dengan baik, sehingga istilahnya ketika berkomunikasi melihatnya dari sisi tuntutan, tapi kadang kurang melihat dari sisi apa yang telah kita lakukan. Itulah proses, dan kita pun tidak bisa menyalahkan, tapi sebagai refleksi kita semuanya, baik sebagai pengawas, K3S, Kolsapen, dan kita juga sebagai guru, di dalamnya adalah guru agama. Begitu juga ketika Bapak Ibu tadi berkaitan dengan absen kok kayak bermandi. Ya itulah prosesnya. Kita saling mengingat ini dengan adanya kegiatan KKG bisa terkomunikasi dengan baik, kemudian kita saling hati-hati, saling mengingatkan. Itu juga Bapak Ibu terkait dengan kondisi hujan dan sebagainya. Itu nanti kita dikembangkan bersama-sama di sebuah kegiatan KKG ini. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan informasi PPG. Alhamdulillah kemarin kan juga bertemu dengan KB, itu juga Bapak Ibu terinformasikan dari Kang Kemenak. Insya Allah untuk di Kota Semarang, baik yang di SD, kemudian juga yang di SMP, itu kemarin sudah tercover dengan baik dan nampaknya kayak semuanya. Ya, dan alhamdulillahirabbil alamin, sebuah syukur pergerakan dari Kementerian Agama, baik itu diambilkan dari dana dari Pemkot ataupun dari Kemenak ataupun dari Basnas. Jadi yang tidak tercover oleh dinas atau Pemkot di-cover oleh Basnas, dan tidak tercover kedua-duanya bisa di-cover oleh Kementerian Agama. Nah ini ikhtiar kita bersama-sama Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah lama keinginan itu bisa tercover, dan dengan menteri yang baru komunikasi kolaborasinya menjadi baru. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika kolaborasi terus dilakukan banyak kemanfaatannya. Hanya nanti dengan kolaborasi tidak hanya tingkat pusat, sampai kolaborasi sampai dengan pengawasnya, begitu juga dengan KKG-nya, selalu bersama-sama, nanti banyak hal yang bisa kita kembangkan sama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kolsapen, itu juga dari K3S. Bapak Ibu, untuk menciptakan suasana Ramadan yang lebih asik, kemudian juga anak-anak kita supaya juga menikmatinya dan juga punya makna. Sekaligus Bapak Ibu juga bisa dikembangkan dalam nilai-nilai deep learning yang sekarang menjadi viral di kegiatan-kegiatan strategi pembelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sekali anak-anak kita sebelum Ramadan, tadi kan target menyambut Ramadan itu sifatnya show of force, bagus Bapak Ibu.
Tapi tidak berhenti di situ. Ketika seopos itu kan nanti dampaknya adalah besok ono Ramadan. Terus jalan-jalan. Nah, dampak yang lebih real lagi Bapak Ibu, seoposnya juga dalam bentuk aksi nyata. Kalau di SMA itu ada bersih-bersih masjid. Nah, sekarang untuk yang SD, apa bersih-bersih musola? Musolanya sekolah, musola yang rumahnya dekat dengan musola, yang dekat rumahnya. Musolanya sekolah, musolanya dekat rumah, dan musolanya rumahnya sendiri. Monggo silakan dikreasikan. Itu di cara teknis seperti apa, silakan sesuai dengan kreasi masing-masing. Dan itu ada laporannya. Ada laporannya dalam menjelang Ramadan. Ini budaya ini luar biasa Bapak Ibu. Dulu ketika kita itu masih kecil, wong tua neng Arab podo botol bulan Ramadan dia ngelabur. Ngelabur itu maksudnya ngelabur dosa. Simbolnya begitu. Itu budaya luar biasa. Dan ada kelabur dengan baju anyar itu nunggu bodoh. Iya, itu kalau dari sisi filosofi luar biasa. Kalau di tingkat kabupaten, kota dan sebagainya, istilahnya ada kalau di Jawa, di kota Semarang adanya dugderan. Nah ini sekarang dugderan cuma agak bergeser nih nanti. Dugderan kok jadinya kira budaya. Kalau saya lebih bagus tetap dugderan. Kira budaya ya kira budaya. Karena kalau kira budaya itu kan main dapat informasi jalan simpang 5 muter-muter ke masjid. Tapi kalau dugderan dari masjid awal di Baitur Rahman ke masjid yang baru, masjid Agung, ada nilai pada istilah tilasannya. Nah ini nanti monggo Bapak Ibu terkait dengan intinya menyambut bulan Ramadan. Kalau saya lebih cenderung itu tetap dilakukan. Nanti tinggal bentuknya seperti apa silakan. Kalau menggunakan dana APBD ya berarti tadi yang tinggal di kantong. Apa ternyata jadinya informasi kemana kira budaya. Cuma nanti kemungkinan benar ada yang banyak protes nanti kalau orang Muslim kalau itu dugderannya hilang. Saya itu budaya. Budaya itu karakter bangsa, ciri khas bangsa. Kalau menghilangkan budaya berarti menghilangkan karakteristik bangsa. Dan itu kekayaan bangsa. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kekayaan bangsa tidak mesti dalam bentuk wujud material, danau dan sebagainya. Dalamnya adalah budaya dan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati menyangkut bulan Ramadan tadi. Ketika awal, selanjutnya Bapak Ibu perlu disiapkan adanya buku panduan Ramadan. Nampaknya kemarin pada beli ya, pesan oleh KKG Kota. Ya, itu hasil karya KKG atau beli dari Solo. Penerbit. Oh penerbit ya. Itu kan ada pendidikan ya. Diterbitkan lagi. Oh gitu. Oh diterbitkan bagus. Iya. Kalau itu benar hasil karya dari teman-teman KKG PAI. Itu karya Bapak Ibu. Ketika karya itu kok kemudian dimanfaatkan, yang paling senang yang bersama-sama telah menyusunnya Bapak Ibu. Dari sisi kemanfaatan ilmu berkah. Jadi kemanfaatnya tidak mesti nanti dapat royalti, tidak di situ. Hasil yang dilakukannya kemudian dilakukan luar biasa. Makanya Bapak Ibu berpikir 1 menit dalam rangka menyiapkan sebuah sistem itu pahalanya lebih besar dibanding beribadah bertahun-tahun. Ya itu maksudnya. Panjenengan membuat sistem, membuat nanti misalkan kalau lembar kerja atau panjenengan membuat panduan, kemudian dipakai oleh anak dan melakukannya tercover di situ, itulah Bapak Ibu berpikir 1 menit tapi lebih bagus dibanding berkarya atau beribadah berhari-hari bertahun-tahun. Maksudnya begitu. Nah, ini nanti tolong Bapak Ibu panduan, dan panduan tidak berhenti di panduan. Panduan hasilnya nanti menjadi nilai portofolio anak. Tidak hanya dikumpulkan Bapak Ibu. Dan itu ketika dimanfaatkan menjadi nilai portofolio, ketika ada akreditasi pun ada nilainya. Guru menggunakan berbagai asesmen, di antaranya adalah portofolio. Kalau kemarin ketika pendekar dimasukkan itu begini, Bapak Ibu ya, dimasukkan menjadi nilai gitu. Apa dikumpulkan kok? Pemenang. Dikumpulkan apa menjadi nilai? Laporan anak-anak. Jadi nilai ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk KKG PAI Kecamatan Jember. Nah ini Bapak Ibu berarti guru menggunakan berbagai jenis asesmen. Selanjutnya Bapak Ibu ketika pelaksanaan. Mari Bapak Ibu pelaksanaan kegiatan kita supaya enjoy, nikmat, kemudian tadi mendidik. Perlu ditambah lagi Bapak Ibu adanya inovasi.
ojo podo. Kalau guru melakukan kegiatan podo, yang terjadi adalah bosan. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan kreativitas, ada tambahannya, inovasi apa, atau tambahan apa, atau kreasi apa, itu yang terjadi adalah biro semangat. Jenengan nggak merasa kesel, nggak merasa beban. Tapi kalau jenengan melakukan berdasarkan monoton, itu yang terjadi beban. Jenengan rasa aja. Kalau nggawe RPP bukan berdasarkan desain sendiri, koncone itu ngajar beban. Tapi ketika panjenengan mendesain dari dirinya sendiri, aku ingin bicara tak kayak gini, atau tak ini, yang terjadi adalah hero semangat untuk menyelesaikan dari rencana panjenengan. Itu bedanya kreasi sendiri dengan mengambil dari orang lain begitu. Nah, Bapak Ibu, Pak, kita akan kelamaan dan sebagainya, monggo diadaptasi supaya tidak muncul bebannya yang terlalu berat, tetapi menjadi sebuah semangat sehingga panjenengan ketika melakukannya tidak merasa terbebani, tetapi menjadi enjoy. Nah, enjoy itu akan muncul Bapak Ibu ketika melihat anak, kelihatan Bapak Ibu. Guru-guru yang enjoy mengajar dengan kita itu kan sudah dilihat. Wajahnya kayak masa baca beban, wajah sini, itu kelihatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kalau kayak ceria, itu berarti ketika melihat anak orang bocah pembuat luar biasa, wajahnya tersenyum. Wah, alhamdulillah ini peluang pahala yang luar biasa. Oh, ini bocah terlambat terus, wajah senyum, senang. Wah, ini tantangan saya ini. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang terlambat itu bisa menjadi tidak terlambat. Ini Bapak Ibu. Tapi berbeda ketika menjadi beban. Ya bocah menang wangel apalagi semua main gini. Jadi bocah wis berangkat sama disengeni wong tuane. Karena iya kan mungkin buang dan sebagainya. Nyampe sekolah wis sengeni sing tukang jogo pintu. Nyampe kelas tempat guru agama sengeni sejan. Tiga kali sengenan. Orang masakil lagi. Ditambah itu ditugasi kalian. Nah, apa? Nah, itulah Bapak Ibu. Sehingga anak nggak bisa mengekspresikan dirinya. Apalagi dia mengekspresikan dirinya, dibebani dan sebagainya. Nah, kemarin hasil ketika kami pendampingan di hasil capaian terjadi Bapak Ibu. Nah, ini sekaligus nanti kami sampaikan hasil capaian kita Bapak Ibu nanti kami sampaikan di tengah-tengah ya. Selanjutnya Bapak Ibu ketika kegiatan tadi sudah ada panduannya. Sebelumnya ada target, kemudian juga ada semacam tadi bersih-bersih dan sebagainya. Monggo. Kayak dulu Bapak Ibu ketika mau Ramadan, dong gawe ini kayak kita lampion. Dulu kan ada istilahnya apa ya Pak? Lampu apa jasa-jasa tuh. Yang pakai cemplek. Nah, sekarang kan munculnya kan bukan cemplek gitu yang apa, tapi menggunakan lampu listrik. Iya, tapi menggunakan kayak lampion tapi bukan lampion. Ciri khas keislaman. Nah, kayak ya memang kayak lampion tapi ini kotaknya ada 5. Nah, itu namanya apa itu? Nah, itu kalau dikreasikan juga bagus, itu budaya kita. Ya, bintang 5 itu kan rukun iman. Ya, kalau lampion kan kaitannya dengan naga. Nah, naga, iya. Kalau Cina kan baiknya dengan naga. Kalau Islam kan kaitannya dengan Islam, bintang dan sebagainya itu. Itu jadi kembali juga bagus. Yang kedua ketika nganual lampu di tanah, ceplek. Ya. Tapi kalau sekarang kan mungkin ada pas. Mungkin ya. Ceplik kan nggak dibawa, nggak pakai, karena nggak ada apa tuh, nggak ada ini, nggak ada ya terus nggak ada minyak tanah, itu minyak tanah. Nah sekarang mungkin ada kreasi, gimana anak-anak membuat begitu, tapi menggunakan ini lampu, ya tapi dop. Nah tapi dia sudah banyak sekarang. Yang sudah muncul adalah yang ketika di hotel, kayak apa, kayak lampu mau nyala itu kayak apa, api mau nyala di hotel. Saya pikir yang begitu sangat memudahkan. Kok syukur dihasilkan oleh guru-guru PAI bersama anak-anak. Wah luar biasa Pak, menyambut Ramadan. Diketip-ketip tetapi dengan menggunakan lampu. Nah ini mengapa kok itu dilakukan Bapak Ibu? Itu satu Bapak Ibu. Sebenarnya kan zaman dulu itu membangkitkan semangat untuk mau puasa Ramadan. Bagus Bapak Ibu. Membuat semangat. Jadi kalau panjenengan mau pembelajaran, itu bocah wis seneng mau belajar. Oh seneng Pak pembelajaran. Tapi ketika mau pembelajaran, ya Allah gitu gula sing kumisen ingin malah, wah, wis wedi dhisik Pak. Iya. Jadi ada guru apa misalkan pelajaran apa? PAI jawabnya kelihatan PAI meneh. Lah berarti iki membahayakan ini kondisinya. Kondisi iklim sekolahan berkaitan dengan PAI membahayakan. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi dibuatkan begitu supaya senang. Jadi bocah itu ada Ramadan, senang. Nah senangnya itu lah makanya Bapak Ibu dikembalikan.
dikembalikan monggo kreasi Bapak Ibu supaya dengan Ramadan itu senang bersih-bersih, tadi lampu, terus mungkin hal-hal lain kalau sekolah, berarti kalau guru menyiapkan yang namanya panduan. Selanjutnya ketika Ramadan Bapak Ibu. Kami menginginkan sekali tadi adanya semacam inovasi. Kalau buka bersama kan sudah biasa Bapak Ibu ya. Adanya belum bisa menyelenggarakan buka bersama di sekolah di luar Covid loh. Sudah bisa semuanya ya, luar biasa. Kalau masalah tambahin Bapak Ibu, nah makanya maksud saya itu satu kan ada yang buka bersama. Oh saya buka bersama tok terus sama sholat maghrib ya ono balik ono. Kan, nah kita tingkatkan yang cuma semacam itu tok tambah dengan sholat maghrib. Wah kemana alhamdulillah Pak sudah sholat maghrib plus tarawih. Pak tarawih alhamdulillah Pak kami sudah ada. Deh misalkan pas tarawih terus sekaligus nuzulul Quran. Ngono kuwi. Lah iya nuzulul Quran Pak. Nuzulul Quran piye Pak? Kalau malam kemalaman Pak. Kreasi panjenengan. Deh nuzulul Qurane sebelum maghrib. Kan iso wae. Tapi sekaligus ada inovasi tambahan. Nah, Pak nuzul Quran sudah, tarawih sudah, buka bersama orang, ada malah bedom nih. Buka bersama oke, Bapak Ibu. Tambahin lagi. Soalnya aku bocah-bocah buka bersama tuh kosong. Tapi kan buka bersama. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak kita aja perlu dijentreke dan dilakukan walaupun ya insya Allah kalau buka bersama, insya Allah berposo. Maksud buka bersama kok orang poso, kalau buka bersama namanya makan bersama. Ditambah lagi, ada enggak yang sudah sampai ke sahur bersama? Maksud Indonesia kecamatan Gunung orang mana? Garuda mana? Belum. Garuda mana Garuda? Darul Iman ada. Nah, Darul Iman. Garuda. Sudah tahu bersama? Sahur bersama. Nah, luar biasa ada lagi. Muhajirin mana? Muhajirin dia. Luar biasa. Tepuk tangan yang sudah menyelenggarakannya. Ya, ini maksudnya begini Bapak Ibu. Anak itu, Bapak Ibu waktu masih muda kan ingat pengalaman pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Bapak Ibu, kita tarik bagaimana anak-anak kita punya pengalaman sholat malam dari sekolahan. Pengalaman keagamaan pertama yang anak ngerti, panjenengan ngerti bocah turun ke dongoro. Ngerti pengalaman pertama di sekolahan. Dan itu Bapak Ibu ketika nyampe rumah besok ketika tua Bapak Ibu, saya teringat ketika ngajar di MTS-nya Dr. Subhan. Jadi ketika ketemu dengan siswanya, ternyata yang paling diingat dari pelajaran kabeh, itu pernah turun nang sekolahan coba kuwi. Bulan Ramadan. Waktu itu kami Bapak Ibu mohon maaf, kalau di Genuk saya kira insya Allah lebih dinamis ya. Kalau sana Bapak Ibu dari sisi ekonominya kurang Bapak Ibu. Tapi seleranya selera kota. Wilayah Sayung itu dari sisi ekonomi kurang, tapi selera kota. Tapi Bapak Ibu kalau mau menyelenggarakan, mikir Pak, kalau ada semacam iuran, repot Pak, repot. Apalagi ada iuran Bapak Ibu, kemampuannya itu nggak memungkinkan. Apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Sing ono digowo, ono apa beras, gowo beras. Ono Pak, apa Pak gon bawang dibawa bawang, ini bawang cara apa? Mesti Pak gon kono apa air putih, gon air putih, kanggo buka. Seanane Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mesti nggo telur-telur tok ngono Bapak Ibu. Kok digo. Lah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, ternyata potensinya adalah potensi yang dia miliki di rumahnya. Kemudian apa yang kami lakukan pada saat itu? Kami tinggal mengundang tukang masak. Wis ono berase, wis ono telure, wis ono tadi garamnya, ada gula, macam-macam Bapak Ibu. Oh, tinggal masak air putih. Itulah Bapak Ibu sebuah kreasi. Boleh mantu Pak. Kayak itu baru pertama kali waktu di sekolah kami awal mengajar di MTS-nya Dr. Subhan. Nah, saya pikir kalau di SD sini luar biasa Bapak Ibu. Kadang pakai catering selampung dan sebagainya itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi dari sisi pengalaman itu bagi anak-anak sangat bermakna. Nah, moga Bapak Ibu dikembangkan dalam kegiatan itu. Kalau bisa ada inovasinya, ojo podo, tapi tambahi. Pak, tambah beban Bapak Ibu berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu wah tambah rekoso toh Pak. Nah kalau tidak rekoso tidur aja Bapak Ibu. Iya. Ya artinya apa? Panjenengan bagaimana mengkreasikan diri kita, mengambil peluang terbaik di momentum yang terbaik. Ramadan kan momentum terbaik. Kok kita Bapak Ibu sebagai penonton, kan eman-eman Bapak Ibu.
Artinya apa? Tidak bisa mengambil momentum terbaik pada bulan yang terbaik kita. Nah ini Bapak Ibu, mari kita manfaatkan bersama-sama dengan adanya inovasi. Selanjutnya Bapak Ibu kreasi-kreasi. Tadi kami sangat menekankan pas Ramadan Bapak Ibu, khususnya kelas 6. Bapak Ibu kemarin dari hasil capaian Bapak Ibu dari aspek Al-Quran, membaca, menulis, menghafal Bapak Ibu, capaiannya ada yang sudah 60%, ada yang masih 50%, ada yang sudah 80% Bapak Ibu. Tapi belum clear Bapak Ibu. Ini mumpung bulan Ramadan panjenengan manfaatan nge-clear kayak itu. Mocone bocah SD bisa moco Pak. Moco misalkan alif, kalau misalnya alif dengan alif, cara moco gimana? Alif dengan bak piye? Gabungan, digabung piye? Gabung 1, gabung 2, gabung 2, gabung 3, gabung 4, gabung 5. Kos iso, alhamdulillah. Bekal kita, bekal anak. Kemudian anak bisa membaca, bisa menulis dengan baik. Sampai anak iso ngapalke sesuai dengan yang diharapkan. Kan asamas ke bawah Bapak Ibu. Mengapa kok asamas ke bawah? Supaya dalam kebiasaan bulan ketika sholat duha, anak-anak bacane asamas sampai dengan duha sehingga terhafalkan dengan baik dengan praktek sholatnya. Sholat duhanya. Bapak Ibu, dari hasil itu Bapak Ibu kami melihat dari sisi membaca. Dari sisi membaca, ternyata butuh yang namanya BTQ di satu pendidikan. Kami sangat senang ketika berkunjung di Genuk Sari 01. BTQ-nya terlaksanakan dengan baik. Tepuk tangan untuk SD Genuk Sari 01. Kemudian di Genuk Sari, benar Bu? Benar Bu? Gebang Sari 3. Gebang Sari 3 itu sebelah mana? Oh, Gajiri. Bukan sebelah sini ya. Nah, itu juga berjalan. Tepuk tangan Gebang Sari 3. Yang belum Bapak Ibu yang juga kami belum terkunjungi, yang masih terjadi artinya perlu ada support. Nah, dan punyanya Pak Ketua KKG. Iya, sudah dapat, alhamdulillah sudah dapat gurunya. Ya, tinggal bagaimana pelaksanaan dan nanti dampaknya. Bapak Ibu, kita bisa belajar, tidak mesti baru belajar dengan Pak Pengawal, tidak belajar dengan mungkin sekolahan lain-lain. Dari internal satuan pendidikan, kemudian mungkin di satu KKG, ngomong apa ternyata? Jangan piye dan sebagainya. Bapak bisa belajar bersama-sama. Saya yakin ketika ada BTQ di satuan pendidikan, kok sudah jalan dengan mapan, berpengaruh terhadap capaiannya Bapak Ibu. Khususnya membacanya, nulisnya. Nah, kemudian yang menulis Bapak Ibu. Kami melihat anak-anak itu kemampuan niru tulisan. Nah, iya Bapak Ibu, niru tulisan. Jadi kan nulis alif ya benar alif ya, tapi harus song iso medhur. Nah, terus bismillah, orang bismillah ini terus tapi yang bab berikutnya orang sesuai dengan standar. Bapak Ibu dilatih anak-anak nulis yang benar. Alif, ba, ta. Kalau sekarang kelas 1 sudah ada. Alif sama ba digandeng, alif ba tak digandeng, alif ba tak sak digandeng. Nanti Bapak Ibu anak-anak kita gandeng 4, gandeng 5, gandeng 6, gandeng 7 sampai dan sebagainya. Itu nanti anak-anak sudah bisa untuk menulisnya, tapi bukan hanya meniru tulisan. Nah, selanjutnya untuk hafalan. Bapak Ibu, hafalan anak-anak kita kalau yang sekolah berbahasa Islam luar biasa. Ada Muhajirin, ada Nurul Quran, Nurul Iman, Darul Huda. Luar biasa capaiannya. Apa? Darul Falah. Oh iya, Darul Falah ada, Darul Falah ya. Kita lihat capaiannya luar biasa. Tepuk tangan untuk yang sudah menyelesaikan ke sana. Yang belum Bapak Ibu tolong anak-anak hafalannya sesuai dengan capaian diinginkannya. Kalau asamas ke bawah, kalau sudah kok belum. Ini kan masih 12 setengah. Bapak Ibu lakukan bersama-sama. Nah, kemarin ada beberapa trik Bapak Ibu untuk hafalan. Sekarang memanfaatkan bocah ketika hafalan, memanfaatkan sholat fardunya menggunakan surat UI. Misalkan bocah, Pak, ini kelas 1, suruh ngapal apa? Anas, sing maca setiap hari ketika sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah rampung, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ping 5 waktu. Ping 5 waktu kan satu surah, satu sholat, berarti kan 2 bacaan surat setelah Al-Fatihah di pojok anak 10 kali. Insya Allah kok akan tambah hafalannya. Jadi Bapak Ibu, ciri ataupun prinsip terkait dengan keterampilan semakin sering dilakukan semakin bagus. Aksi nyatanya semakin bagus. Tapi kalau panjenengan ayo nang diwaca, mesti nggih bocah. Tapi diwaca bener ora mesti.
Nang belajar ya nggih, tapi nggih bener enggak dibaca? Enggak mesti. Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati, di samping anak mempraktekkan pembiasaan itu sekaligus juga ada laporannya. Sehingga anak-anak itu terlakukan dengan baik, terkawal, sekaligus melibatkan orang tua di rumah dengan cukup percaya tangan atau mungkin tanda tangan dan sebagainya. Soalnya kalau orang tua misalkan disuruh untuk ngajari, orang mesti Bapak Ibu kadang wong tuane ora gelem sholat, kadang wong tuane iso ngaji, tapi pingin anaknya ngaji, atau wong tuane iso ngaji tapi waktunya tidak ada dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mari kembangkan kreasi-kreasi sesuai dengan yang kita yang panjenengan lakukan dengan berbagai kreasi yang muncul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika Ramadan. Anak-anak ketika Ramadan hawane Bapak Ibu, hawane nuntut anak SD. Bulan Ramadan hawane nuntut apa? Nuntut makmum sing enak. Bener masalah Bapak Ibu? Iya. Nuntut pingin dibangunke. Wong tuane wis keselip pol kudu bangunke bocah-bocah. Bapak Ibu, ini intervensi pendidikan. Bagaimana dibalik? Men orang nuntut makme enak, tetapi sekaligus juga tidak nuntut dibangun ke dibalik ada sekolahan Bapak Ibu. Ini lewat guru BAI. Caranya gimana? Anak-anak itu ketika makan Bapak Ibu yang diutamakan kesunahannya. Apa kesunahannya? Ketika berbuka yang manis-manis. Satu menyegerakan, dua yang manis-manis. Selanjutnya bar membuka sholat. Nah ini Bapak Ibu, yang terjadi ketika anak itu kok maghrib deng langsung maam bus maam kabeh Bu, di maam kabeh tapi bermakan lagi. Yuk sama si maam jus kabeh dimakan. Jadi malah posone anak itu yang terjadi adalah makan balas dendam. Oh iya Pak, kabeh di maam kabeh. Yang terjadi apa mau Pak tadi Pak nuntut apa makan enak? Ono bakmi Bu, bakmi kanggo maghrib. Terus apalagi misalkan tuh es cendol Bu, es maghrib dong ora dibawa aku tak kosong. Nah toh bisa ada terjadi akhirnya wong tuane yo wis nya ayo wis ya itu Bapak Ibu itu terjadi begitu. Ditambah lagi misalkan ono jajan apa bakpao dikumpulkan sampai ada 10 jajan, minuman ada 14 minuman. Nah Bapak Ibu kalau ini dijake yang terjadi tadi Bapak Ibu pemborosan dan sekaligus anak itu tadi mengembangkan dendam makan karena pagi sampai sore tidak boleh makan, baru ketika berbuka harus bungkus tapi setelah baru makan tengah-tengah lele. Bapak Ibu bagaimana untuk mengembangkannya, bagaimana untuk membalikannya tadi Bapak Ibu menyegerakan berbuka satu, dua makan minum yang manis. Kalau guru-guru yang sudah manis, alhamdulillah tinggal lirik semacam itu bukan sunahannya bukan begitu, tapi makannya ya. Bapak Ibu gimana menyegerakan kemudian yang manis. Dan selanjutnya Bapak Ibu ketika banyak jajan Anda ambil yang menurut Anda yang paling Anda suka. Bariku Bapak Ibu anak-anak sholat menyegerakan sholat. Setelah sholat Bapak Ibu yang terjadi anak sudah tidak muncul ke tadi pingin maam kabeh sudah berkurang Bapak Ibu. Nafsunya untuk pingin muam kabeh sudah berkurang, kerakusannya sudah berkurang. Nah inilah Bapak Ibu sekolah perlu mendesain begitu. Itu namanya pola makan. Nah dan ini Bapak Ibu itu kesunahan sudah masuk dengan pola panjenengan. Silakan dikembangkan sehingga nanti anak-anak Pak lo wis jajan oke. Nah ini Bapak Ibu hanya jajannya akan dan sebagainya. Silakan bisa berbagi kepada saudara-saudara Anda yang lebih membutuhkan. Bocah sehat, ekonomi juga tidak terhambur-hamburkan dan dia pun mendapatkan kesunahan ketika berbuka puasa. Ini satu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang akan menghormati, silakan dengan panduan-panduan yang ada terkawal dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak kita tadi, kalau tadi pingin dibangunkan, sekarang dibalik. Ini ada tugas saya guru PAI, anak bangun ke sahur orang tua melalui kegiatan sosial keagamaan. Anak ketika buka, anak-anak membantu sosial keagamaan di rumah. Misalkan bantu masak-masak boleh, asah-asah boleh, Pak wis dimasak kabeh dan sebagainya. Gawe minuman bapak ibunya. Loh itu luar biasa Bapak Ibu. Arab buka disiapkan oleh anak ibu, senang luar biasa Pak. Ya tuh anakku sekolahnya di gawe minuman. Bagi minuman kok kurang mungkin kurang manis dan sebagainya, pengalaman.
Iya, nyediakan kanggo orang tuanya. Atau mungkin ngambilkan nasi piring. Ngambilkan piring nasi, Mbak, Bu, apa makannya seberapa? Diambilkan. Senangnya pol, Pak. Itu sederhana tapi bermakna bagi anak. Itu sosial keagamaan. Jangan kemudian anak nuntut, Pak, ambil ke maem. Jajan, kabeh, bocah kayak rojo, benar mau, kabeh utono, kabeh dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu ketika bertraweh kan kesel. Pengen layang itu Bapak Ibu. Nah, program kan Pak tadi kemarin saya ke Pak Sobirin, program apa? Mijiti orang tua. Iya, orang pakai modal, tapi untuk mendekatkan fisik anak dengan orang tua. Nah, caranya gimana? Kalau ada Bapak Ibu, di ini Bapak dijadwal kalau tanggal ganjil ibunya mijiti, kalau tanggal genap bapaknya. Bu tak pijiti. Nanti kayak ana laporane. Wong tua nanti Bapak Ibu rendes Pak. Syukur kok sambil pijiti ya Allah moga biar Ibu apa sehat. Wah luar biasa lagi Bapak Ibu. Nah, kalau ada Bapak Ibu wong tua sing istriku dipijiti anaknya. Atau juga anaknya izin karo wong tuane Bapak Ibu dekatkan dengan bulan Ramadan. Mijiti wong tuane. Sudah ada yang punya program gitu Bapak Ibu? Udah ono Bapak Ibu. Nah, bulan Ramadan ngokape buar isak bar terawih mijiti kabeh sak kota Semarang jos Bapak Ibu. Loh iya. Nanti anak babang tua harus ya Allah anakku pada mijiti kabeh. Yang ketingine sak sekolah ki nang nggon mana sing arep dhisik pada mijiti kabeh Bapak Ibu. Iya. Nah, selanjutnya nanti mau pijit-pijitan suami istri nanti setelah dipijiti anak-anak ya kan gitu Bapak Ibu. Loh, nanti kan berpengaruh ke sana. Mau Pak, anaknya udah mijiti, maksud diharap nami mijiti. Lah kan Bapak Ibu ngono akhirnya. Ya, nanti kan Bapak Ibu ya Allah ternyata dipijiti nikmatnya luar biasa. Bapak Ibu yang menjadi ibadah itu banyak. Oh, kalau suami istri menjadi apa suami nih? Oh iya, langsung umrah. Lah iya Pak, lho panjenengan kok menggugurkan dosa aja apa ngosok Bang nyuci celana suaminya nggugurke dosa. Makanya ndang akeh dosanya langsung balik plotroke dicoba. Wah iki gara-gara iki akeh dosane ngene. Wala sampeyan kok budak iki kenapa? Lah ngene tadi pas bersih-bersih celana ono dute. Terus udah tak kanggo anake ini mama belajar iki tapi urung matur. Oh ya Allah wis ora apa-apa memang itu memang rezeki kemarin berkegiatan kegiatan maksiat kegiatan apa dan sebagainya. Oke Bapak Ibu yang kami hormati itu terkait dengan bulan Ramadan silakan Bapak Jangan desain sedemikian rupa dengan tadi informasi dari surat edaran bersama yang sudah keluar sehingga nanti bermakna bagi anak didik kita ketika bulan Ramadan dan mereka bisa memaknai Bapak Ibu ketika masuk ke dep neneng Bapak Ibu. Supaya Ramadan itu bermakna. Tidak hanya itu praktek berhenti di praktek. Jadi kemarin ketika kami menyelenggarakan dengan Pak Menteri Zoom Minat Nasional. Jadi Bapak Ibu kaitan dengan apa yang telah kita lakukan tidak hanya berhenti di praktek, tapi bermakna. Biasanya bermakna Bapak Ibu. Anak-anak berposo, kalau Bapak Ibu mau dibandingkan, nang foto nang sauringe puasa, foto, lihat. Terakhir foto bar poso serampung kabeh. Coba bedakan foto yang pertama dan foto yang kedua. Ini yang menarik. Bisa membedakan apa? Ya terserah. Padahal kalau untuk layu, tulis layu. Nah terus mengapa kok layu? Nah, Bapak Ibu gitu. Itu bisa aja kok mungkin cerah. Mengapa kok cerah? Itu Bapak Ibu, ada makna bagi anak didik. Dari sisi simbol mama pakai foto. Atau mungkin dari anak-anak kita Bapak Ibu. Berposo apa yang Anda dapatkan setelah Anda berpuasa. Nah, jangan mikir, oh iya. Ayo apa ya? Misalkan kalau misalkan poso ono makan pin makan enggak? Ya kenapa kok enggak? Kan masih puasa. Jadi kenapa? Ya saya macamnya dia mungkin saya kan takut dosa, boleh takut dosa itu menjadi makna bagi anak. Tidak melakukan sesuatu karena adanya aturan dan dia sudah takut dosa. Bagus. Ada juga mungkin anak-anak Bapak Ibu, mengapa kok Anda tidak makan? Kan belum saatnya berbuka. Tapi mengapa kok tidak Anda makan dan juga enggak lapar? Bocah kosong secara lapar. Nah itu Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dikembangkan dan itu menjadi makna untuk anak didik kita, tidak berhenti di praktek tapi mencari makna. Jadi Bapak Ibu meaningful dan mindful itu bisa dikembangkan Bapak Ibu dengan penyadaran diri atau dihubungkan dengan kemanfaatan dia.
Nah ini Bapak Ibu menyangkut terkait dengan kegiatan Ramadan, silakan nanti dikembangkan sekaligus dengan kegiatan sosial keagamaannya. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu dikembangkan dengan halal bihalal, dan halal bihalal di situ menjadi budaya kita. Monggo Bapak Ibu halal bihalal anak-anak, kalau biasanya kan di sekolahan. Kalau sudah berada di sekolahan, bagaimana kalau dikembangkan dengan silaturahmi ke guru yang dekat dengan rumahnya anak. Jadi anak silaturahmi dengan guru nih. Itu nanti apa Bapak Ibu? Itu namanya menciptakan pengalaman belajar. Anak ketika mau datang guru nih, tapi piye. Ono koncone, dia rembukan dengan koncone. Ketika anak iso rembukan, itu pengalaman belajar, Pak. Bar dia rembukan terus ke rumahnya guru, sing ngomong sapa dhisik. Terus arep gawa apa? Dia rembukan. Itu pengalaman belajar, Pak. Ketika masuk dia menyampaikan sesuatu, itu pengalaman belajar. Setelah selesai dari kunjungan, dia mendapatkan 4 pengalaman belajar. Itu Bapak Ibu yang kami hormati dari sisi silaturahmi. Jadi tidak, gimana Pak pengen bisa nanti anak mau ke sini gurunya ono. Berarti dia sudah ngerti. Oh gurunya itu kalau hari ini ada di rumah. Oh ngomong dhisik matur dengan gurunya, komunikasi itu terkembangkan. Bapak itu tuntutan abad 21 di dalamnya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini Bapak Ibu menyangkut puasa dan sekaligus pada saat puasa dan setelah puasa. Kemudian Bapak Ibu tadi dari capaian kami sangat mengharapkan sekali yang belum selesai diselesaikan khususnya anak kelas 6. Kalau ada yang Pak itu cuma mewangeli Pak. Lulus kok Pak, ini biar lulus aja. Bagian beban lagi. Jangan Bapak Ibu. Itu adalah generasi kita terbaik. Anak-anak kita, kesempatan yang terbaik kita, berapapun waktunya kita manfaatkan, maksimalkan untuk menghantarkan anak-anak kita. Mungkin dengan akhir ini anak menjadi bagus bisa terjadi karena pendekatan dari yang telah kita lakukan bersama-sama. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas doanya dan selamat untuk KKG yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tambah, berkahan dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dari kami sekalian, mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.